Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin. Kita bertemu lagi pada pertemuan keempat. Kali ini kita akan melanjutkan materi bab 2, yaitu dasar-dasar elektronika, yaitu sistem pengendali. Dalam sistem pengendali ini nanti kita akan membahas tentang peralatan listrik dan proses pembuatan rangkaian stop kontak. Peralatan listrik yang digunakan untuk alat elektronik yang pertama adalah test pen. Test pen merupakan alat bantu pengukuran sederhana. Test pen digunakan untuk mengetahui apakah suatu penghantar listrik, yaitu kabel atau kawat, memiliki tegangan listrik atau tidak. Di dalam test pen terdapat lampu indikator yang memberikan tanda. Apabila menyala, maka bagian sumber terdapat tegangan. Sebaliknya, apabila tidak menyala, maka pada bagian sumber tidak terdapat tegangan. Cara penggunaan test pen: yang pertama, pegang test pen dengan ujung-ujung jari. Yang kedua, letakkan jari telunjuk pada bagian atas test pen. Yang ketiga, pastikan jari tangan tidak menyentuh bagian sumber. Yang keempat, tempelkan ujung bagian bawah test pen ke penghantar yang akan diuji. Yang kelima, perhatikan lampu yang terdapat pada test pen, menyala atau tidak. Kalau menyala, maka terdapat tegangan listrik. Kalau tidak menyala, berarti tidak ada tegangan listrik. Yang terakhir, lepaskan test pen dari penghantar yang diuji tadi. Peralatan listrik yang kedua adalah solder. Solder merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Solder merupakan alat elektronika yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Solder untuk membuat kawat timah mencair agar dapat melepaskan atau menyatukan kaki-kaki komponen pada papan PCB. Solder pula digunakan untuk upaya alternatif jumper dengan menghubungkan kabel kecil pada hubungan yang putus pada papan PCB yang retak atau terputus agar dapat tersambung kembali. Peralatan yang berikutnya, penggaris siku. Ini digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik itu bagian dalam maupun siku bagian luar. Kemudian palu digunakan untuk menancapkan paku pada kayu atau aluminium. Ini juga untuk mencabut paku itu kembali. Peralatan listrik yang berikutnya, gunting. Di sini adalah gunting seng. Terus ketam atau pasrah atau serut. Ini diproduksi untuk memperhalus permukaan kayu. Selanjutnya, materi berikutnya adalah pembuatan rangkaian stop kontak. Tahapan pembuatan rangkaian stop kontak. Yang pertama yaitu perencanaan. Di dalam perencanaan itu terdapat identifikasi kebutuhan dan perencanaan fisik. Yang kedua, persiapan. Nah, di dalam persiapan yang perlu disiapkan adalah ide atau gagasan. Kemudian persiapan keselamatan kerja. Yang ketiga, bahan dan alat. Bahan yang dibutuhkan: kardus atau triplek bekas, lampu lombok, stand lampu lombok,
terminal 4 mata, kabel, isolasi, colokan jantan, dan terminal sambungan kabel. Sedangkan alat yang dibutuhkan adalah obeng main atau obeng plus, pisau atau cutter, dan gunting. Cara pembuatannya: yang pertama, siapkan dus atau triplek bekas tadi, potong membentuk persegi panjang kira-kira 35-50 cm. Kemudian buat sketsa rumah menggunakan isolasi atau bisa dengan spidol yang besar. Yang kedua, potong kabel sepanjang 15 cm. Ini digunakan sebagai kabel pusat arus listrik. Yang ketiga, pasang salah satu ujung kabel 15 cm itu tadi pada colokan jantan. Yang keempat, siapkan terminal 4 mata, kemudian buka tutupnya menggunakan obeng. Yang kelima, ujung kabel pusat dikupas sekitar setengah senti, kemudian serabut dibagi 2. Yang keenam, kendorkan baut bagian dalam terminal, kemudian pasang ujung kabel ke terminal pusat arus listrik dan kencangkan bautnya. Yang ketujuh, pasang tutup terminal kembali dan kencangkan bautnya. 8. Siapkan kabel dengan panjang sesuai jarak terminal dengan posisi lampu. Siapkan colokan jantan dan buka tutupnya. 10. Pasang ujung kabel yang sudah dipotong tadi pada colokan jantan dan kencangkan bautnya. 11. Pasang tutup colokan jantan dan kencangkan bautnya. 12. Masukkan ujung kabel lewat lubang yang sudah disiapkan di dekat terminal sampai pada lubang pada posisi lampu stop kontak pertama. Kemudian siapkan stand lampu lombok dan terminal sambungan kabel, kemudian pasang kabel stand lampu pada terminal sambungan kabel dan kencangkan bautnya. Selanjutnya, pasang ujung kabel yang dari saklar ke terminal sambungan kabel. Untuk saklar 1, 2, 3, dan 4, ulangi langkah 8 sampai 14. Kemudian selanjutnya pasang lampu lombok untuk masing-masing stand lampu. Hasil akhir dari pemasangan instalasi listrik menggunakan stop kontak bisa kalian lihat pada gambar. Yang pertama, saklar 1 untuk ruang dapur, saklar 2 untuk kamar, saklar 3 untuk ruang tamu, dan saklar 4 untuk teras. Itu kalian pasang, ikuti langkah-langkahnya sesuai pada gambar tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini pada pertemuan keempat. Untuk latihan soalnya kalian buka buku LKS. Nah, yang dikerjakan adalah latihan ulangan tengah semester halaman 34 sampai 35. Soal yang dikerjakan adalah soal nomor 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28. Totalnya 10 soal yang harus dikerjakan. Silakan buka LKS, dibaca, dicari jawabannya. Kalau sudah ketemu jawabannya, kalian kerjakan di Google Form yang linknya terdapat pada deskripsi video ini.
Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.